Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Dayu. Ayah Dayu sudah meninggal saat Dayu masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Dayu harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Dayu menjadi gelap dan berat badannya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Dayu, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Dayu? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Suatu hari ibu Dayu akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari sebab musim panen telah tiba. Ibu Dayu berkata kepada Dayu, Dayu, bisakah kamu memasak untuk hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang karena ibu harus menyelesaikan panen kita di ladang. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Aku kan sudah mandi. Kalau kulit aku berkeringat dan bau, aku juga nggak mau ikut ibu ke ladang. Nanti kalau kulitku gelap, nggak mau ah. Di ladang, ibu Dayu bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Dayu sampai di rumah dan betapa terkejut dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Dayu sama sekali tidak memasak. Dayu yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu itu kemana sih seharian? Gak ada makanan. Aku lapar, Bu. Aku seharian gak makan. Ibu kemana aja? Keesokan harinya, ibu Dayu sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Dayu, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan kamu untuk membawa hasil panen kita. Ah, gak mau ah. Pasar kan becek. Nanti kulit aku kotor. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Dayu pulang membawa uang hasil panen. Dayu yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Ibu bagi duit dong, bedak Dayu habis. Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar ya, supaya ibu tidak salah beli. Ya udah deh. Ibu nanti di belakang Dayu aja ya. Emang kenapa, Dayu? Udah ibu diem aja deh. Akhirnya, Dayu dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Dayu sebenarnya malu berjalan bersama ibunya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Dayu yang menghampiri dan bertanya. Hai Dayu, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, dia siapa? Ibumu? Dia, ibuku. Bukan amit-amit. Orang di pembantuku. Oh, pembantu. Betapa sedih ibu Dayu mendengarnya, namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Dayu bertemu lagi dengan temannya yang lain. Kamu mau kemana? Ke pasar. Oh, mau ke pasar. Ngomong-ngomong, di belakang kamu itu siapa? Ibu kamu ya? Dia ibu aku. Dia amit-amit. Bukan, dia pembantu aku. Oh, pembantu. Sungguh hati ibu Dayu semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Dayu dan ibunya di pintu pasar. Sampainya di sana, ia menghampiri toko kosmetik. Dayu melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di toko itu. Dibeli, bedaknya dibeli. Saya mau cari bedak yang kualitasnya baik, terus yang mahal ya. Dayu, jangan beli yang mahal-mahal, nak. Uang ibu nggak cukup. Dia apaan sih, Bu? Jangan deket-deket deh. Mbak nggak boleh kayak gitu ke orang tua mbak. Dia bukan orang tua saya, dia pembantu saya. Oh, pembantu. Yaudah saya yang ini aja deh, Mbak. Ya, saya bungkus dulu ya. Jadi berapa? Beli 100.000 aja.
Terima kasih. Iya. Datang lagi ya. Iya. Dalam perjalanan pulang, Dayu berhenti dan memarahi ibunya. Ibu kenapa sih dekat-dekat aku jalannya? Aku kan mau punya ibu kayak kamu. Ibu Dayu tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, tolonglah hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap dia. Tolong memberikan dia hukuman yang setimpal. Setelah Ibu Dayu selesai berdoa, tiba-tiba Dayu menjerit. Ibu, tolong ibu. Tapi aku udah bisa lagi. Ampun ibu, Dayu gak bakal pulang lagi. Ampun. Sedikit demi sedikit, Dayu menjadi batu. Ibu Dayu menangis pilu. Dayu tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan batu menangis. Dari cerita hikayat batu menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai anak, hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin maupun kaya, mereka tetaplah orang tua kita yang harus dihormati, sayangi, dan kita rawat dengan sepenuh hati.